Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya, Siti Mulangina dari SDN Kembang Sawit, Kabupaten Kebumen. Calon guru penggerak Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, modul 1.1, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Raden Mas Wargi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut beliau juga, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial budaya menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan. Menuntun juga berarti membimbing anak sesuai minat dan potensinya agar dapat berkembang secara maksimal. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman, keduanya tidak dapat dipisahkan. Pendidikan harus mempertimbangkan keduanya. Seorang anak sudah memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Seorang guru harus memfasilitasi anak, sedangkan kodrat zaman, seorang guru hendaknya membimbing anak agar siap mandiri dan mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, bukan tabula rasa. Seorang anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi sesuai kehendak orang lain. Akan tetapi, anak lahir sudah membawa garis dan coretan masing-masing. Tugas guru menebalkan garis yang baik, dan seorang guru menuntun anak sesuai potensinya dan meminimalisir sifat dan tabiat yang kurang baik. Seorang guru juga diibaratkan sebagai petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar tumbuh subur, berbunga, dan berbuah. Demikian juga seorang guru hendaknya mengupayakan potensi anak dengan baik agar dapat berkembang secara maksimal. Yang kelima, budi pekerti. Pendidikan itu merupakan benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti luhur, olah cipta, rasa, karsa, dan olahraga. Yang keenam, berhamba pada murid. Seorang guru itu menghamba pada murid, memuliakan murid, dan memandang murid dengan rasa hormat, sehingga potensi anak dapat berkembang.
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat pembelajaran. Guru harus menerima keanekaragaman anak sesuai kodratnya. Guru diibadatkan sebagai petani, harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang menyenangkan dan dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk selanjutnya, refleksi. Berdasarkan pertanyaan pemantik, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya meyakini bahwa pembelajaran hanya transfer materi. Yang kedua, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat dari nilai aspek kognitif saja. Yang keempat, kurang memperhatikan sikap dan penampilan diri. Saya juga sering memberi hukuman pada anak. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada guru. Saya tidak membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran, dan saya meyakini niat siswa ke sekolah hanya mempelajari ilmu pengetahuan saja. Untuk selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini antara lain, optimis ada mimpi dan cita-cita anak datang ke sekolah, bukan hanya mencari ilmu pengetahuan saja. Menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran, ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa menghalangi kemerdekaan belajar anak. Pembelajaran dengan berbagai macam model dan strategi yang tepat. Melakukan pembelajaran yang menyeluruh, memberikan keteladanan yang baik untuk siswa, dan tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan membimbing peserta didik. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, penerapan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Guru juga harus menjadi fasilitator. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid. Guru juga memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, meningkatkan literasi dan berperilaku baik karena guru menjadi teladan untuk anak-anak. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih. Akhir kata.